Setelah A sama B udah kita isi ya, kemudian kita press ini. Nah, usahakan pada waktu melakukan press pin ini, tangannya ada di sebelah sini ya. Bentar. Nah, usahakan tangannya ada di sebelah sini, ini untuk menahan ya. Nah, kemudian kita tekan. Usahakan ini ditahan kuat ya, yang sebelah sini. Nah, kemudian kita tekan ininya, tuasnya yang ada di sini ya. Nah, ini pin yang ada di sini tadi di cakram A, sekarang berpindah di atas ini. Nah, kemudian kita akan jadikan satu dengan pin penitinya. Caranya langkahnya sama ya, kita tahan di sini dengan tangan kiri, kemudian kita tekan tuasnya. Nah, itu setelah jadi seperti ini pinnya. Ya. Jadi kurang lebih untuk praktek yang pertama yaitu pembuatan pin seperti itu ya langkahnya ya. Jadi nanti kita mulai dari mendesain gambarnya untuk pin, kemudian nanti untuk prakteknya menggunakan mesin press pin tadi ya. Seperti itu untuk apa? Untuk teori dan prakteknya ya. Mungkin sampai sini ada yang mau bertanya sebelum saya lanjutkan ke materi berikutnya. Saya mau nanya, Mas. Ya. Kalau tugasnya itu nanti gimana? Ada tugas? Tugasnya kan nanti paling saya suruh buat ini ya desainnya ya. Nanti untuk yang pertama ini kan desainnya masih gampang ya. Nanti untuk yang kedua mungkin tingkat kesulitannya lebih susah lagi ya. Itu yang project pertama soalnya ya. Baru untuk awal. Saya juga belum tahu ya ini kan seberapa kemampuan Bapak Ibu dalam menggunakan software Corel Draw-nya sendiri. Nah, jadi saya untuk yang pelatihan pertama ini saya buat yang gampang dulu ya untuk desainnya. Nah, nanti kalau desain sudah jadi untuk pengumpulannya nanti di hari kalau saya sih pengennya di hari berikutnya ya. Jadi pas waktu udah selesai pelajaran atau sebelum pelajaran bisa dikumpulkan ke saya. Nanti ngumpulinnya ini bisa kayak apa, Mas? Oh, di website Mas sudah bisa untuk upload tugasnya. Nanti di website Mas ya, untuk uploadnya ya. Iya. Nah, nanti setelah pelajaran ini nanti saya kasih tugas, mesti ya. Jadi setiap hari mesti ada tugas, terutama untuk 5 hari ini ya. Karena kita mengejar waktu untuk gambar desainnya. Ya, jadi nanti tinggal 5 hari ke belakang tinggal praktek aja dari hasil desainnya gitu. Nah, nanti kalau untuk merapikan desain atau apa nanti di 5 hari terakhir juga di sini ada komputer ya. Ada komputer untuk ya sekedar merapikan lah paling ya. Itu aja sih gitu. Ada lain yang ditanyakan? Ya, Mbak Hasna, silakan. Iya Pak, berhubung masih awam nih soal Corel Draw, ya. Ada petunjuknya nggak untuk cara downloadnya? Bukan download, cara nginstalnya? Cara installnya sih, coba ya nanti saya ini Mbak, saya kemarin sudah buat videonya belum ya? Oh, gini aja Mbak, kan nanti step by step-nya saya kasih lah Mbak nanti step by step-nya ya. Saya saya udah buat ini untuk step by step-nya cara penginstalan.
Tapi nanti kalau ada kendala silakan menghubungi saya ya, Mbak. Siapa? Ada yang lain yang ditanyakan? Saya mau tanya ini di sini yang Corel Draw-nya belum keinstal berapa orang ya? Mbak Asna, Mas Fajar, Erik, Pak. Mas Erik ya, Mas Riko ya, Mas Riko ya, 3 orang yang belum ya. Kemarin kalau untuk softwarenya udah dikasih sama Mas Soleh ya? Sudah, Pak, tapi kegedean, Pak, kayaknya. Gak kuat laptop saya. Nah ini. Sama laptopnya nggak kuat juga. Gimana Pak Kasatwa? Kalau Hah? kalau saya udah download ya bahasnya ya? Saya udah download, cuman belum tahu cara nginstalnya gimana Pak gitu. Oh ya, nanti kalau step-step installnya sih saya ada. Ya kalau, lah ini kalau yang nggak bisa mungkin keberatan dengan softwarenya, nanti saya coba dulu ya Mas, saya koordinasi sama Mas Soleh untuk Corel Draw yang versi lama gitu. Soalnya kan ini kan yang kemarin dikasih itu Corel Draw versi 2019. Jadi nanti coba saya kasih yang Corel yang inilah, yang sebelumnya, yang mungkin 2016 atau 2017 ya. Gitu. Kemarin itu kalau boleh tahu waktu nginstal gimana ya? Yang 2019 itu kok tahu itu laptopnya nggak kuat gitu gimana Mas? Saya pakai trial tuh. Nah, itu ngelek-ngelek, Pak. Jadinya kayak gimana gitu. Udah pasti kan nggak kuat. Tapi udah Jadinya sempat keinstall Mas? Udah, tapi ngelek-ngelek, Pak. Jadinya dihapus aja. Oh ya. Oke. Kalau yang Mas ini Mas Fajar gimana Mas? Sama lemot juga Pak. Tapi udah sempat install Mas? Udah install tapi nggak bisa. Lemot ya? Iya, saya nggak masuk sama ininya sama laptopnya ya. Nggak bisa. Tapi installernya udah berhasil waktu installer, installing. Udah berhasil. Waktu buka lemot gitu ya berarti ya? Iya, nggak bisa. Ya. Kalau yang Mas Asmun apa Mas masalahnya Mas? Nggak support kayaknya Mbak. Pak. Nggak support ya sama laptopnya ya? Iya. Kalau kendalanya di Mas Asmun apa ya Mas? Halo Mas Asmun, ininya mic-nya dinyalain dulu Mas Asmun. Halo Mas Asmun, mic-nya tolong di unmute dulu Mas. Di unmute Mas, itu masih mute soalnya. Baik, untuk selanjutnya hari ini karena Corelnya masih belum pada bisa keinstall. Sebenarnya gini, nanti kalaupun masih kurang waktu, saya masih bisa menyediakan waktu untuk ke belakangnya ya. Jadi kalau memang ada sedikit tambahan atau kurang-kurang nanti saya bisa nambahin sehari atau 2 hari ke belakang. Itu nggak masalah sih ya. Yang penting saya berharap nanti outputnya kalian udah bisa mendesain sama mengaplikasikan ke medianya ya, gitu aja. Oh, ini Mas Fajar, boleh tahu nggak Mas speknya laptopnya apa ya Mas Fajar ya? Ya, ini saya lagi coba download di PC. Kalau udah bisa saya kabarin Pak. Oh gitu. Ya dan. Iya 2 GB, 1 GB juga bisa Mas yang di atas itu pakai PC tapi. Itu ini kalau di kantor sih, kalau di PC sih udah Core i3 sih. Oh ya harusnya bisa sih. Ini soalnya kemarin dicoba di sini Core i3 juga sama RAM-nya itu 2 GB itu bisa sih. Gitu.
Jadi nggak terlalu tinggi juga speknya kalau untuk RAM-nya itu. RAM-nya 2 GB udah bisa kok gitu. Iya, Pak, siap, Pak. Kalau Mas untuk Tiko desainnya, gimana? kalau untuk desainnya kita udah ada desain, itu bisa di itu Pak, desain kita sendiri, jadi kita nggak desain lagi. Boleh. Boleh. Ini kan yang hari pertama ini kan cuman kita memasukkan gimana cara memasukkan gambar ke ini ya Mas, ke lingkaran yang 5,8 cm itu ya. Ya. Jadi gambarnya terserah dulu ini mau pakai apa terserah. Saya nggak ngebatasin gitu loh harus gambar apa gitu. Ini desain masing-masing aja gitu. Jadi cari gambar di Google juga nggak masalah. Oh, Ini kan Google juga. ya ini kan baru hari pertama ya. Jadi saya emang buatnya yang gampang aja gitu. Jadi gimana cara memasukkan suatu objek gambar ke dalam lingkaran gitu ya. Lingkaran 5,8 cm. Karena pin yang akan kita buat kan mempunyai diameter 5,8 cm Mas gitu. Jadi pada intinya itu Mas gitu. Terserah itu untuk gambarnya saya tidak menentukan gitu. Sama buat lingkaran yang luarnya ya lingkaran 6,95 cm-nya. Nanti untuk detailnya bisa dilihat di videonya ya. Nah, udah ada yang buka video saya belum ya? Maksudnya udah kelihatan belum di user account siswa gitu? Sudah Pak. Udah ya, udah terlihat ya. Nah, untuk yang kedua ini nanti saya ingin ini ya, Mas membuat kuis ya ini ya. Jadi di kuis ini ada beberapa pertanyaan ya. Ada 10 pertanyaan untuk masing-masing materi. Nah, nanti saya mau ada 3 materi di sini, jadi sekitar ada 30 soal ya. Setiap materi ada 10 soal masing-masing dan ada 3 materi. Di situ bisa dilihat ya, ada 3 materinya. Bentar, saya buka dulu. Nah, ini materinya yaitu mengaplikasikan prinsip dasar desain, kemudian menerapkan prinsip dasar komunikasi, dan menerapkan desain brief. Ya, di situ. Kalau saya sih pengennya jam 9 ya. Berarti nanti sekitar jam 10 untuk kuisnya akan saya buka. Untuk penyelesaiannya setiap materi kan ada 10 soal tuh. Nah, setiap materi akan saya beri waktu di situ 10 menit untuk mengerjakannya ya. Jadi untuk hari ini kalian ngerjain soal dulu jam 10. Nanti setelah jam 10 baru baca bukunya. Nanti besok saya kasih pretest lagi, post test. Jadi ini intinya kayak pretest ya. Jadi saya pengen mengukur dulu gimana kemampuan Bapak Ibu dalam mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan desain grafis ini. Jadi untuk mengukur ya ini ya seberapa jauh Bapak Ibu mengenal tentang desain grafis gitu. Jadi nanti mulai jam 10 saya buka soalnya untuk yang materi pertama ya. Nah, di situ nanti saya cuman ngasih waktunya 30 menit ya, Bu. Jadi gini, maksudnya 30 menit itu jam 10 soal saya buka sampai jam 10.30. Untuk pengerjaan waktunya itu 10 menit. Jadi setelah nanti 10.30 itu udah tidak ada bisa lagi yang buka gitu. Buka soalnya. Bisa dimengerti ya. Begitu juga dengan materi kedua, dengan materi ketiga. Untuk materi keduanya nanti soalnya saya buka berarti jam 10.30 sampai jam 11. Nah, itu sama untuk waktu pengerjaannya 10 menit. Nah, nanti untuk yang soal terakhir yang untuk materi ketiga yaitu jam 11.00 sampai 11.30. Untuk pengerjaannya sama 10 menit ya. Nanti jadi kalau ketinggalan udah nggak bisa lagi untuk mengakses ke kuisnya ya.